Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai historiografi India, Cina, dan Jepang. Yang pertama yaitu historiografi India. Jadi tokoh dan karya yang saya ambil yaitu Walmiki dan karyanya itu Kitab Ramayana. Jadi Walmiki ini dalam bahasa Inggris disebut Valmiki, adalah penulis Ramayana. Beliau memperkenalkan Sloka. Beliau lahir dengan nama Ratnakara. Jadi Kitab Ramayana yang dikarang oleh Walmiki ini merupakan salinan atau prosa Kitab Ramayana yang ada di Indonesia pada historiografi tradisional. Jadi Walmiki adalah seorang penyair India yang menulis dalam bahasa Sanskerta. Nah, karyanya ini adalah Kitab Ramayana yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi hingga abad pertama sebelum Masehi. Jadi beliau ini dihormati dengan gelar Adikavi atau penyair pertama. Beliau adalah penyair Sanskerta yang terkenal bersama dengan Vyasa, penulis kitab Mahabharata. Nah, Kitab Ramayana menceritakan kisah seorang pangeran Rama yang diasingkan dari kota Adyoda di kerajaan Kasola, yang istrinya Sinta diculik oleh Rahwana, raja raksasa dari negeri Langka. Jadi Rama memiliki saudara Bharata, Laksamana, dan satu Sna Laksamana. Menemani Rama dalam pengasingannya dan dalam perjalanannya menyelamatkan Sinta. Rama juga menjadi bantuan seperti dari Kera, Hanuman, dan Sugriwa. Jadi Walmiki ini menulis Ramayana sekitar waktu yang sama dengan Mahabharata. Jadi Ramayana terdapat dari 24.000 slokes dan 7 kanta atau kandas. Nah, jadi kitab Ramayana terdiri dari sekitar 480 kata atau sekitar seperempat dari panjang teks penuh Mahabharata. Nah, lalu ada historiografi Cina. Nah, historiografi Cina ini ditulis oleh Sima Xian. Jadi Sima Xian ini adalah seorang sejarawan Cina dari dinasti Han awal pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 sebelum Masehi. Jadi beliau dianggap sebagai bapak historiografi Tiongkok untuk Records of the Grand Historian. Jadi sejarah umum Tiongkok dalam gaya Zhihuanti yang mencakup lebih dari 2000 tahun, dimulai dari kebangkitan sang legendaris Kaisar Kuning dan pembentukan pemerintahan Tiongkok pertama hingga penguasaan yang berkuasa pada zaman Sima Xian. Jadi Kaisar Wu dari Han sebagai sejarah universal pertama dunia seperti yang diketahui oleh orang Cina kuno. Catatan sejarawan agung berfungsi sebagai model penulisan sejarah resmi untuk dinasti Cina berikutnya dan lingkungan budaya Cina. Nah, kita berlanjut ke historiografi Jepang. Jadi, historiografi Jepang ini pada masa Tokugawa itu terjadi pada masa kebesaran penulisan sejarah Jepang sebelum zaman modern, yaitu pada tahun 1600 sampai 1868. Jadi, muncul perhatian baru mengenai studi tentang Kojiki yang memusatkan perhatian kembali pada kekaisaran. Jadi, hal ini menimbulkan unsur kebangsaan yang hidup terus dalam masyarakat Jepang. Daftar kumpulan sejarah yang terpenting adalah Tokugawa Jiki atau sejarah yang benar mengenai keluarga Tokugawa yang dibuat pada tahun 1809 dan 1849 oleh Honshu Sugan. Jadi cermin besar mengenai Jepang yang selesai dibuat pada tahun 1670 oleh keluarga Hayashi yang dibuat untuk melegitimasi kekuasaan Tokugawa. Nah, Dainihon-shi atau sejarah Jepang disusun di bawah lindungan cabang Mito dari keluarga Tokugawa, Hokuseki, yang menulis tentang Dokushi Yoron, jadi komentar sejarah Jepang yang berisi tentang sistem periodisasi yang didasarkan atas perubahan-perubahan kekuasaan politik Koshisu, jadi survei sejarah kuno. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.